Oke guys, balik lagi di channel Novel Bahasa. Channel ini diperuntukkan untuk melakukan reread novel-novel yang ada di Wuxia World. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya teman-teman bantu untuk like, subscribe, share ke teman-teman kalian, agar channel ini bisa terus mengupdate cerita-cerita baru di kemudian hari. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, sekarang kita akan membaca novel Martial God Asura. Oke, kita mulai dari chapter pertama. Judulnya adalah Murid Pengadilan Luar. Di suatu malam, saat bulan bundar menggantung tinggi dan bintang-bintang memenuhi langit, namun di dalam sungai bintang-bintang ada lampu 9 warna yang saling bergabung dan sangat menyilaukan. Tanda-tanda abnormal muncul di langit, yang berarti tubuh ilahi akan turun. Di puncak kota kekaisaran di 9 provinsi, seorang lelaki tua berpakaian emas berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan dia memandang ke langit malam. Di belakangnya ada puluhan ribu pakar kota imperial, semuanya setengah berlutut seolah menunggu perintah. Wush! Tiba-tiba, lampu-lampu itu mengembun, dan terbentuk bergabung menjadi kilat 9 warna. Itu datang dari atas sungai bintang-bintang dan surga. Saat itu, malam hitam menjadi hari putih, terang. Bahkan sebelum sambaran petir, tanah sudah bergemuruh dan bergetar hebat. Tapi kilat 9 warna itu saat itu bertabrakan dengan tanah. Itu tidak melakukan kerusakan yang mengerikan. Sebaliknya, itu benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, dunia diselimuti oleh malam sekali lagi. Langit malam yang semula cerah agak gelap, seolah-olah beberapa esensi penting telah dihapus, dan hari-hari seperti sebelumnya telah dipulihkan. Mata orang tua itu sangat terang, dan tubuh yang bersemangat bahkan bergetar. Dia menunjuk ke lokasi di mana petir itu mendarat. Di dalam perbatasan Provinsi Azur, bawa semua bayi yang lahir malam ini kembali ke kota kekaisaran. Ya, Tuan! Respon seperti guntur beresonansi melewati cakrawala, dan puluhan ribu pakar kota kekaisaran menuju Provinsi Azur. Mereka bersumpah untuk mencari tubuh ilahi dan memberikannya ke kota kekaisaran untuk digunakan. Waktu berlalu, 5 tahun berlalu dengan sekejap mata, dan meskipun orang masih mengingat pemandangan yang menakutkan tahun itu, tidak ada yang tahu tindakan dari kota kekaisaran. Di dalam perbatasan Provinsi Azur, di 9 provinsi, di antara sekian banyak sekolah Azur Dragon adalah salah satunya. Hari ini, sekali lagi, itu adalah perekrutan murid tahunan untuk sekolah Azur Dragon. Ada lautan orang di luar sekolah. Setiap saat, orang-orang tersibuk adalah murid-murid pelataran luar. Semua tanggung jawab penerimaan untuk sekolah, semua didorong ke kepala mereka. Murid pengadilan luar mereka adalah orang-orang yang melakukan tugas-tugas sulit dan tanpa pamrih. Tidak hanya posisi mereka yang rendah di sekolah, mereka bahkan dipandang rendah oleh orang luar. Alasannya sangat sederhana. Jika mereka adalah murid pengadilan luar, itu berarti bakat mereka mengerikan, dan sepanjang hidup mereka akan sangat sulit bagi mereka untuk memiliki prestasi besar. Jadi secara alami mereka dihina. Oi, ada apa dengan sikap ini? Apakah Anda tahu siapa saya? Seorang wanita yang mengenakan pakaian cantik membawa seorang anak laki-laki saat ia menunjuk dan berteriak keras kepada seorang pria muda. Saya sangat menyesal, sudah terlambat sekarang, dan sekolah akan segera tutup. Tolong kembalilah besok. Wajah lembut pria itu masih muda dan lembut. Tetapi, di antara kedua alisnya, dia memiliki sedikit semangat kepahlawanan. Dia dipanggil Chu Feng. Dia berusia 15 tahun, dan dia adalah salah satu dari puluhan ribu murid pengadilan luar di sekolah Azur Dragon.
Meskipun dia adalah murid pengadilan luar, Chu Feng berbeda dari yang lainnya. Dia tidak merasa rendah diri terhadap orang lain, dan dia tidak merendahkan dirinya sendiri. Dia tidak merasa takut dan sangat tenang saat memperlakukan orang lain. Kembalilah besok. Kau pikir aku idiot? Ini adalah gunung, di mana Anda bahkan akan membiarkan kami tidur. Anda harus mengatur tempat tinggal untuk saya. Kalau tidak, saya akan pergi mencari penatua Anda untuk memberikan penjelasan. Wanita itu tidak mendengarkan dan tidak peduli. Dia bahkan menyambar pakaian Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu bertemu dengan masalah? Tapi pada saat itu, suara manis bisa didengar. Melihat ke arah itu, seorang wanita muda yang mengenakan jubah ungu sedang berjalan. Meskipun ada senyum tipis di mulutnya, matanya galak, dan mereka menatap wanita itu dengan erat. Saat dia melihat wanita muda itu, warna wajah wanita itu langsung berubah, dan ekspresi ketakutan yang kuat menyembur keluar. Itu bukan karena hal lain, itu hanya karena perempuan muda itu mengenakan jubah ungu. Dan itu adalah tanda dari murid-murid pelataran dalam. Wanita itu sangat tersembunyi mengutuk. Wanita itu secara tersembunyi mengutuk. Dia awalnya mengira dia bisa menggunakan statusnya untuk mempersulit lelaki muda di depannya. Siapa yang akan mengira bahwa lelaki muda yang biasa-biasa saja di depannya itu mendapat dukungan dari murid pelataran dalam? Murid pelataran dalam adalah eksistensi yang dia tidak bisa menyinggung. Bukan apa-apa, aku hanya menanyakan beberapa hal darinya. Wanita itu menjelaskan sambil tersenyum. Wanita muda memelototinya dan hanya mengatakan satu kata, nyahlah. Pada saat itu, tubuh wanita itu tidak bisa membantu, tetapi bergetar, dan wajahnya sudah pucat. Tapi dia tidak ragu sama sekali. Dia menarik bocah itu dan cepat-cepat pergi. Dan di bawah kepanikan, dia bahkan tersandung, yang membuatnya tampak sangat kasar. Melihat itu, Chu Feng tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sopan kepada perempuan muda di sebelahnya, "Terima kasih banyak, Chu Yue." "Tidak perlu sopan, kami keluarga kan?" Chu Yue agak tidak senang. Dia benar. Mereka memang keluarga, mereka berasal dari keluarga yang sama, yaitu keluarga Chu. Chu Yue adalah sepupunya Chu Feng, dari garis kakek ayah Chu Feng, dan dia hanya 1 tahun lebih tua dari Chu Feng. Namun, Chu Yue sudah lulus ujian murid pelataran dalam 3 tahun yang lalu, dan menjadi murid pelataran dalam, dia sekarang berada di level 4 dari dunia spirit. Kita harus mengikuti aturan sekolah, kata Chu Feng dengan senyum yang cerah. Ini ada catatan, apa yang dimaksud dengan mengikuti peraturan sekolah adalah menghormati para senior, sebagaimana murid pelataran dalam yang dihormati murid pelataran luar. Tapi, Chu Feng belum meringkas energi spiritual, jadi rumput Saint Spirit ini lebih penting baginya. Chu Yue secara paksa, jadi tidak terpaksa, dia memaksakan meletakkan rumput Saint Spirit ke tangan Chu Feng. Ya, kau benar, tapi sayangnya dia tidak menginginkannya. Chu Zhen membentangkan tangannya terbuka dan mencibir. Siapa yang bilang aku tidak menginginkannya? Tapi kemudian Chu Feng ringan tersenyum dan dengan tak terkendali menempatkan rumput, ini dengan cepat gitu ya, menempatkan rumput Saint Spirit di sakunya sebelum berkata, "Chu Yue, aku akan meminjam rumput Saint Spirit ini. Di kemudian hari, saya akan mengembalikan mereka 2 kali lipat." Oke. Melihat bahwa Chu Feng menerimanya, Chu Yue sudah senang. Jadi dia hanya menjawab secara acak dan tidak peduli apakah Chu Feng akan mengembalikannya atau tidak. Jika Anda mengembalikannya, jika Anda sudah mengambilnya, mengapa harus mengembalikannya? Memberi Anda rumput Saint Spirit ini untuk Anda gunakan adalah sia-sia. Wajah Chu Zhen terlihat sangat jelek. Chu Feng hanya tersenyum dan mengabaikannya. Dia kemudian berkata kepada Chu Yue, "Chu Yue, aku akan berpartisipasi dalam ujian murid pelataran dalam tahun ini."
Kamu, jika Anda bisa lulus ujian perataran dalam, saya akan memberikan rumput Saint Spirit tambahan tahun ini kepada Anda. Chu Zhen menatap Chu Feng dengan jijik. Apakah itu benar? Chu Feng tidak sangat percaya. Chu Feng sangat tidak percaya nih atas omongan dari Chu Zhen. Chu Yue akan menjadi saksi, tetapi bagaimana jika Anda tidak bisa melewatinya? Lalu rumput Saint Spirit yang saya dapatkan tahun ini akan menjadi milik Anda. Meninggalkan kalimat itu di belakang, Chu Feng terus menyibukkan diri ke dalam pekerjaan murid pelataran luar. Chu Zhen, kami adalah keluarga. Mengapa Anda selalu membuat hal-hal begitu sulit untuk Chu Feng? Chu Yue menatap Chu Zhen dengan jengkel. Keluarga? Chu Yue, Anda harus tahu bahwa Chu Feng bukan bagian dari keluarga Chu kita. Setelah memasuki sekolah selama 5 tahun, ia masih belum lulus ujian murid pelataran dalam. Dia benar-benar memalukan keluarga Chu kita. Dalam seluruh keluarga Chu, yang mana yang menyukainya? Hanya Anda yang memperlakukannya dengan baik. Dan Anda bahkan memberikan rumput Saint Spirit Anda kepadanya untuk digunakan. Chu Zhen benar-benar tidak mengerti. Kamu benar-benar bodoh. Chu Yue sedikit marah dan setelah memelototi padanya sesaat dia berjalan pergi. Di sisi lain, Chu Zhen tersenyum. Dia benar-benar sangat bahagia meskipun ia tidak mendapatkan rumput Saint Spirit Chu Yue. Ia tahu bahwa tahun ini rumput Saint Spirit Chu Feng akan menjadi miliknya. Menjelang malam di area istirahat untuk murid-murid perataran luar, saat itu gelap gulita. Setelah sibuk sepanjang hari, semua orang sangat lelah dan mereka tidur lebih awal. Hanya kamar Chu Feng yang masih diterangi oleh cahaya. Dia duduk di tempat-tempat tidur, mengeluarkan rumput Saint Spirit yang diberikan oleh Chu Yue, dan bergumam, saya harap rumput Saint Spirit ini dapat membuat kamu penuh. Setelah mengatakan itu, Chu Feng menutup kedua matanya, menjepit rumput Saint Spirit di antara kedua telapak tangannya, dan melakukan segel tangan yang aneh. Pada saat itu, energi spiritual di dalam rumput Saint Spirit mulai memasuki tubuh Chu Feng melalui telapak tangannya, dan itu menyatu ke dalam dantiannya. Ini ada catatan, dantian itu kalau di Wikipedia, itu dalam istilah pengobatan tradisional ya, kalau nggak salah ya, itu singkatnya adalah pusat energi spiritual yang ada di dalam tubuh manusia. Oke, pada saat yang sama, suara mengunyah datang dari dantian Chu Feng, seolah-olah ada sesuatu yang sedang makan. Jika Anda melihat melalui kulitnya, Anda akan menemukan di bagian dalam dantian Chu Feng, itu ada gumpalan petir menempati di sana. Gumpalan petir memiliki 9 warna, dan setiap warna seperti binatang kilat besar. Itu memancarkan aura mengerikan yang bukan milik dunia ini. Oke, itu akhir dari chapter 1. Chapter kedua, Penatua Cantik. Chu Feng tidak benar-benar dari keluarga Chu. Dia adalah putra angkat Chu Yuan, tetua kelima dalam keluarga Chu. Itu menyebabkan Chu Feng disingkirkan dan dipermalukan pada usia muda, waktu masih kecil. Jika bukan karena perlindungan Chu Yuan, dia pasti sudah diusir dari keluarga Chu. Karena itu, Chu Feng sangat berterima kasih kepada Chu Yuan dan bersumpah untuk menjadi kebanggaan Chu Yuan dan memenangkan kembali kehormatannya. 5 tahun lalu, Chu Feng berusia tepat 10 tahun dan itu adalah usia terbaik untuk berlatih dalam seni bela diri. Dia pada saat itu memiliki banyak harapan untuk pelatihan karena dia merasa bahwa waktu untuk membuktikan dirinya telah tiba. Namun, dia tidak akan pernah berpikir setelah memasuki sekolah Azure Dragon selama 1 bulan, kilat akan menyerang tubuhnya dan memasuki dantiannya. Pada awalnya, Chu Feng bahkan berpikir itu adalah keberuntungan karena ketika ia mulai berlatih, kecepatan peningkatan kekuatannya itu sangat mencengangkan. Dalam 2 bulan yang singkat, dia tiba di tingkat kedua dari dunia spirit. Kecepatan itu benar-benar abnormal, dan karena itu
Chu Feng tidak berani menceritakannya kepada siapapun, sehingga dia menyembunyikan kekuatannya dan melanjutkan pelatihan. Tapi adegan yang bagus tidak bertahan lama. Sama seperti Chu Feng berpikir dia menjadi jenius, perubahan terjadi di dalam tubuhnya. Karena perubahan itu membuat kultivasinya itu berhenti dan tidak mengalami kemajuan. Dan dia dicap memiliki bakat yang paling mengerikan sepanjang hidup. Bzz. Pada saat itu, rumput Sign Spirit di tangan Chu Feng disempurnakan dan diserap oleh dantiannya. Kecepatan pemurniannya sangat cepat dan melebihi akal sehat. Biasanya, dengan kekuatan Chu Feng dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk memperbaiki rumput Sign Spirit. Namun, melihat itu sekarang sudah setengah jalan disempurnakan. Hanya setelah beberapa saat, dan dantian Chu Feng yang terasa seperti gua yang tidak pernah berakhir juga memiliki perasaan penuh. Tiba-tiba cahaya melayang di atas tangan Chu Feng, dan separuh lainnya dari rumput Sign Spirit langsung menghilang. Juga pada saat yang sama, semuanya berubah dalam dantian Chu Feng. 9 binatang petir saling bertautan satu sama lain. Itu bergerak cepat dan itu benar-benar terkondensasi, akhirnya itu berubah menjadi objek seperti pil. Setelah pil terbentuk sendiri, energi spiritual tak berujung melonjak keluar darinya seperti gelombang yang membasuh tubuhnya Chu Feng. Segera itu meresap ke seluruh tubuhnya. Wush! Chu Feng tiba-tiba membuka matanya, dan ada jejak kilat di dalamnya. Ekspresi yang tak terlukiskan tergantung di wajahnya. Aku berhasil. Setelah 5 tahun, saya akhirnya berhasil. Chu Feng sangat gembira. Dia melompat turun dari tempat tidur, dan saat dia berjalan, dia mengukur tubuhnya. Dalam perjalanan budidaya bela diri, alam yang dikenal adalah sebagai berikut. Ada ranah spirit atau ranah roh, tapi ke depan kita akan coba sebut itu sebagai spirit, karena ada hal lain nanti yang akan diketahui bahwa untuk menghindari tumpang tindih istilah gitu ya. Jadi untuk istilah bela diri, ranah pertama adalah spirit, lanjut ke asal, kemudian ranah mendalam, dan ranah surga. Itu adalah 4 ranah besar, dan setiap ranah dibagi menjadi 9 level. Level 1 ranah spirit, poin utamanya adalah untuk melatih tubuh fisik dengan metode khusus, dan untuk meningkatkan kekuatan. Tetapi setelah mencapai tingkat 2 ranah spirit, seseorang harus menggunakan cara untuk menyingkat energi spiritual. Hanya orang-orang yang berhasil mendapatkan energi spiritual mereka di dalam dantian mereka yang benar-benar dapat memulai jalur mereka dalam kultivasi bela diri. Tubuh Chu Feng berubah dan membuatnya tidak dapat mengondensasi energi spiritual. Petir ilahi dalam dantiannya seperti 9 binatang buas yang lapar. Energi spiritual yang dipadatkan Chu Feng akan selalu ditelan oleh Divine Lighting itu. Tapi dia tidak menyerah. Itu karena dia mengetahui bahwa meskipun petir ilahi menelan energi spiritualnya, itu pasti ada batasnya. Selama dia terus memberikan energi spiritual kepada dantiannya, dia bisa mengisinya suatu hari nanti. Dan hari ini dia akhirnya berhasil. Ini adalah perasaan yang sangat kuat. Jumlah energi spiritual yang tak berujung melonjak ke dalam tubuh saya, seolah-olah itu akan menerobos tubuh saya. Perasaan ini tak terbayangkan oleh Chu Feng. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa petir ilahi akan langsung mengembun menjadi pil dan menempati tempat di dantian. Energi spiritual yang diberikan oleh petir ilahi sangat padat dan itu di luar imajinasi. Dia tahu bahwa bahkan dengan kultivasi tanpa henti selama 5 tahun, dia tidak bisa mengembunkan energi spiritual yang kuat seperti itu. Alasan mengapa dia bisa adalah karena petir ilahi itu. Tapi tepat pada saat itu, tubuh Chu Feng tiba-tiba menjadi kaku, dan ekspresinya juga sangat berubah. Petir ilahi berubah, kekuatannya langsung meningkat beberapa kali, dan dia tiba-tiba menerobos lagi, dan melangkah ke tingkat 4 dari ranah spirit.
Sudahkah masa-masa sulit itu berhenti dan masa-masa indah datang? Chu Feng dengan erat mengepalkan tinjunya dan dia merasa bahwa kekuatan ledakan di tubuhnya bernilai 5 tahun penderitaannya. Tiba-tiba terus-menerus menembus 2 tingkat, metode menjadi kuat yang tidak dapat dijelaskan akhirnya kembali. Dia menggunakan tatapan tajam untuk melihat ke arah pelataran dalam dan bergumam, Chuzen, aku akan mengambil rumput Saint Spiritmu. Penerimaan murid sekolah Azure Dragon hanya terjadi setahun sekali, dan setiap kali itu berlangsung selama 10 hari. Setelah 10 hari, ujian tahunan murid pelataran dalam itu akan dimulai. Kali ini, Chu Feng yang telah diam selama 5 tahun juga akan berpartisipasi. Lokasi ujian adalah istana bawah tanah yang besar. Di dalam aula utama istana bawah tanah, jumlah orang seperti lautan dan gunung, dan kemungkinan besar ada lebih dari 10.000 orang. Sebagian besar orang di sana berada pada tingkat ketiga dari ranah spirit, karena semua orang tahu bahwa ujian murid dalam murid pelataran dalam itu mengharuskan seseorang untuk setidaknya di tingkat 2 untuk lulus. Namun, ada juga sebagian kecil murid di tingkat 2, dan mereka ingin mencoba keberuntungannya untuk lulus. Ada orang-orang seperti itu setiap tahun. Tetapi, kebanyakan dari mereka berakhir dengan kegagalan. Hal yang perlu disebutkan adalah ada juga sebagian kecil dari level 4 di sana, mereka bukan orang yang biasa-biasa saja yang berlatih dengan lambat. Dan pada kenyataan, beberapa dari mereka bahkan jenius. Mereka sengaja menunggu sampai mereka berada di ranah atau di alam spirit tingkat 4 sebelum berpartisipasi dalam ujian murid pelataran dalam. Alasannya untuk hadiahnya. Ketika seorang mencapai level 3, mereka bisa mulai melatih keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri adalah metode serangan yang sangat kuat. Tidak hanya mereka dapat benar-benar menunjukkan kekuatan, mereka juga bisa membuat orang mendapatkan kekuatan yang melebihi batas tubuh mereka. Karena itu, keterampilan bela diri sangat berharga. Dan bahkan keluarga kaya dan berkuasa yang telah ada selama beberapa generasi tidak memilikinya. Itulah alasan mengapa segala macam keluarga harus mengirim generasi muda mereka ke berbagai sekolah untuk berlatih. Di setiap sekolah ada banyak keterampilan bela diri, dan di dalam sekolah Azure Dragon, selama saat Anda menjadi murid pelataran dalam, Anda bisa mulai menumbuhkan keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri juga dibagi menjadi beberapa peringkat, dan dari yang paling lemah ke yang terkuat ada 9 peringkat. Di dalam pelataran dalam, buku keterampilan bela diri terbaik hanya peringkat 1, tapi dalam ujian murid pelataran dalam tahunan, orang pertama yang lulus akan mendapatkan buku keterampilan bela diri peringkat 4. Itulah mengapa orang-orang itu lebih suka berlatih di pelataran luar dan tidak memasuki pelataran dalam itu untuk buku keterampilan bela diri peringkat 4. Dengar, bukankah itu yang Tian Yu? Wah, itu benar-benar dia sudah berada di tingkat spirit peringkat keempat pada usia 13. Sepertinya tempat pertama dalam ujian ini adalah dia. Di lautan orang, seorang pria muda menarik perhatian orang. Untuk lebih tepatnya itu adalah anak laki-laki. Ada puluhan ribu murid di pelataran luar dan kebanyakan dari mereka adalah karakter yang tidak diketahui. Namun, tokoh-tokoh utama yang orang perhatikan kebanyakan jenius, di mana Yang Tian Yu adalah salah satunya. Mungkin tidak begitu, tidak peduli berapa banyak bakat yang dimiliki oleh Yang Tian Yu, dia pada akhirnya adalah seorang anak. Akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan yang pertama. Ada banyak bakat yang tidak diketahui di Azure Dragon School. Dan terkadang jenius mungkin tidak bisa mengalahkan yang biasa-biasa saja. Misalnya Duan Yuswan itu. Murid pengadilan luar lainnya menunjukkan dengan jari ke seorang pemuda yang dingin. Orang itu bernama Duan Yuswan. Dia telah berada di sekolah Azure Dragon selama 6 tahun, dan dia juga awalnya adalah karakter yang tidak dikenal. Tetapi beberapa bulan yang lalu, dia secara tidak sengaja mengalahkan seorang murid batin yang berada di tingkat keempat ranah spirit. Karena itu namanya tersebar luas, dan ia menjadi karakter utama dari lapangan luar.
Diam, tiba-tiba suara keras dan jelas bergema. Melihat sumbernya, semua orang tidak bisa membantu tapi menatap kosong. Mereka melihat selusin siluet muncul di peron tinggi di aula. Sebagian besar dari mereka sudah tua, orang tua, dan mereka adalah penatua pengadilan luar. Tapi bukan hanya penampilannya yang muda, dia bahkan seorang wanita yang cantik. Wanita itu mengenakan gaun merah ketat dan itu menguraikan lekuk tubuhnya yang memikat, terutama di bagian bawah gaun itu. Ada dua kaki lurus, seputih salju dan dapat dikatakan bahwa mereka sempurna. Tidak hanya tubuhnya yang menarik, penampilannya juga sangat indah. Dengan mata bulat, bibir merah, dan wajah oval, itu seperti wajah rubah. Dia adalah penatua kecantikan terkenal dari sekolah Azure Dragon, namanya Surau. Surau adalah karakter kelas atas. Dia memasuki sekolah Azure Dragon pada usia 10 tahun, memasuki pelataran dalam pada usia 12 tahun, dan menjadi murid inti pada usia 15 tahun. Tapi sama seperti semua orang optimis dan berpikir bahwa dia akan menjadi murid sekolah Azure Dragon nomor 1, dia tiba-tiba menjadi penatua. Tidak ada yang punya informasi orang dalam tentang perubahan ini. Dan sampai hari ini itu masih merupakan misteri. Dan itu dibahas dengan antusias oleh orang-orang. Wah, itu Surau. Bukankah dia seharusnya menjadi penatua di pelataran dalam? Mengapa dia datang ke pelataran luar? Dengan kemunculan Surau, semua murid laki-laki membuka mulut mereka dan beberapa bahkan meneteskan air liur. Murid-murid pengadilan luar sangat muda, kebanyakan dari mereka adalah remaja, dan bahkan anak-anak. Bagi mereka di usia mereka, seorang wanita dewasa seperti Surau memiliki pesona yang paling atau yang lumayan besar lah. Surau tidak memiliki udara dari para penatua ketika dia dengan apik tersenyum ke arah kerumunan dan berkata dengan lembut, "Ujian itu diatur sangat sederhana. Masuki gerbang di belakangku dan keluar dari gerbang lainnya. Dengan itu, Anda lulus ujian." Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang pertama yang lulus akan mendapatkan buku keterampilan peringkat 4. Anda bahkan tidak bisa mendapatkan ini di pengadilan dalam. Tapi, sesuatu yang layak disebutkan adalah bahwa orang pertama untuk tahun ini akan mendapatkan hadiah khusus lain. Tergantung dalam perspektif seseorang, hadiah ini bisa lebih berharga daripada yang sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Surau sengaja memperpanjang intonasi. Udara mempesona memenuhi seluruh aula. Itu adalah akhir dari chapter yang kedua. Chapter 3, penilaian awal. Apa yang akan terjadi? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Surau memberikan tubuhnya. Beberapa bahkan tidak tahu malu dan memiliki pikiran cabul. Meskipun Surau adalah seorang penatua, dia baru berusia 20 tahun. Dibandingkan dengan barang-barang antik tua, dia jauh lebih santai. Karena itu, banyak orang tidak khawatir sama sekali ketika mereka berbicara seperti itu. Surau hanya tersenyum menawan menanggapi tebakan orang banyak. Dia mengangkat 5 jari ramping, lalu berkata, 5 rumput Sign Spirit. Apa? 5 rumput Sign Spirit? Aku tidak salah dengar kan? Hadiahnya adalah rumput Sign Spirit. Dan itu sebanyak 5. Dengan kata-kata itu, aula utama menjadi kacau dan semua orang tidak bisa tetap tenang. Rumput Sign Spirit sangat berharga. Dan bahkan keluarga Chu hanya bisa memberikan masing-masing orang 1 per tahun. Untuk orang biasa, rumput Sign Spirit adalah harta yang tak ternilai, dan beberapa bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Melihat bahwa sekolah Azure Dragon bisa mengeluarkan 5 dari mereka, itu adalah godaan besar bagi para murid pelataran luar. Tetapi, bagi sebagian besar orang, mereka hanya bisa bermimpi tentang hal itu karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumput Sign Spirit itu. Namun, kepada para murid yang bertujuan untuk menjadi yang pertama, mereka semua ingin mencobanya, dan mereka menjadi lebih bersemangat.
Suro mengangguk dengan puas saat dia melihat yang tinggi. Titik semangat para murid, lalu dia melambaikan tangannya. Di belakangnya suara gemuruh datang. Gerbang yang tingginya puluhan kaki perlahan-lahan terbuka. Tunggu apa lagi? Tidak ingin lulus ujian? Surau tersenyum indah ketika dia memandang murid-murid yang menatap kosong. Maju! Pada saat itu sorakan tak berujung bergema dan puluhan ribu murid pengadilan luar seperti kuda liar yang menyingkirkan kendali saat mereka semua bergegas menuju gerbang besar. Chu Feng mengikuti arus orang dan terus maju. Akhirnya, mereka memasuki gua yang dalam. Gua itu sangat luas, tapi sangat gelap di sana. Bidang penglihatan sangat rendah, dan orang-orang tahu bahaya perangkap yang dapat dipicu kapan saja. Pergilah untuk skill peringkat 4, untuk 5 rumput Science Spirit. Pergilah! Tapi tentu saja ada beberapa orang yang peduli tentang uang dan tidak peduli dengan kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa ada bahaya, tetapi mereka tetap berjalan sendiri dan bahkan tidak melihat ke belakang. Bahkan ada beberapa orang yang seperti itu. Hus, hus, hus. Tapi setelah berjalan 100 meter, bunyi berdesing terdengar di depan dan dalam jumlah yang tak terbatas. Jarum perak ditembakkan dari dinding, dan mereka menembak ke arah orang banyak seolah-olah hujan. Ah, wah! Dalam sekejap, semua jenis tangisan bergema. Murid-murid yang bergegas di depan terperangkap basah dan lebih dari setengahnya jatuh. Bagaimanapun, orang masih terus maju dan mereka tidak memiliki jejak mundur. Mereka dengan gila berlari lebih dalam ke gua. Meskipun jarum peraknya kuat, itu tidak akan membunuh, dan mereka tahu itu. Bagaimanapun, itu hanya sebuah mekanisme. Dan bagi orang-orang di tingkat ketiga dari dunia spirit, mereka dapat menghindarinya selama mereka berhati-hati. Saat mereka terus masuk lebih dalam, jarum perak juga semakin padat. Dan semakin padat dan orang-orang yang mereka pukul biasanya tertangkap basah. Dalam situasi seperti ini, orang banyak dengan cepat menjauhkan diri. Orang-orang yang berlari di depan bukan lagi orang-orang yang datang berharap mereka akan melewati kebingungan. Mereka adalah orang-orang kuat seperti Yang Tianyu dan Duan Yushuan. Harus disebutkan bahwa orang-orang itu memang tidak biasa. Saat mereka berjalan di jarum seperti badai, mereka harus sangat berhati-hati. Tapi seolah-olah mereka meratakan tanah dengan sepatu mereka, dan sepertinya mereka tidak menjalankan mekanisme sama sekali. Mereka hanyalah orang-orang dalam perlombaan lari. Chu Feng selalu di belakang. Mereka dalam pasukan spirit yang terdiri dari orang-orang di tingkat ketiga. Dia melakukan itu karena dua alasan. Pertama, dia tidak ingin menonjol. Kedua, situasinya sangat istimewa. Dan dia tidak ingin menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya terlalu dini. Itulah sebabnya dia menunggu kesempatan di mana dia bisa melampaui semua orang ketika tidak ada yang melihat. Duan Yushuan, kamu sudah begitu tua, namun kamu bahkan tidak bisa menang dari seorang anak seperti saya dalam perlombaan. Tidakkah Anda pikir itu akan memalukan? Bocah kecil, dalam perjalanan budidaya bela diri, usia bukanlah masalah. Hanya kekuatan yang bisa. Jika Anda ingin bermegah, maka lakukan itu setelah Anda menang. Biarkan kami melakukan perjalanan sebentar. Hanya ada dua bayangan yang tersisa di bagian paling depan. Mereka adalah Duan Yushuan dan Yang Tianyu. Keduanya berada di tingkat keempat dari dunia spirit. Salah satu dari mereka memiliki bakat luar biasa. Yang lain memiliki banyak pengalaman. Keduanya sama-sama adil dan ketegangan di antara mereka semakin kuat dan semakin kuat. Itu karena mereka tahu bahwa persaingan terbesar mereka adalah satu sama lain. Selama mereka menang atas lawan mereka, hadiah yang menjadi yang pertama akan menjadi milik mereka. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi datang dari depan. Keduanya dari mereka terkejut ketika mereka melihat dekat dan mereka tidak bisa membantu tetapi memperlambat langkah mereka. Itu karena kabut tebal muncul di depan mereka. Gua sudah gelap, dan dengan kabut itu berarti penglihatan mereka akan semakin buruk. Dengan itu,
Itu juga sangat meningkatkan kesulitan menghindari mekanisme. Bahkan jika itu mereka perlu memperlakukannya dengan hati-hati. Kesempatan bagus. Sama seperti semua orang melambat, Chu Feng diam-diam bersukacita. Dia maju dengan langkah besar. Dan dengan desahan, seluruh tubuhnya seperti panah meninggalkan busur saat ia terbang ke depan. Wush! Pada saat itu, Duan Yusuan sedang berkonsentrasi menghindari jarum perak. Tiba-tiba bayangan hitam melintas melewatinya. Tanpa memberikan waktu baginya untuk bereaksi, orang itu menghilang sekali lagi. Apakah aku sedang berhayal? Dengan itu membuat Duan Yusuan merasa sedikit terkejut. Dia pikir itu Yang Tianyu pada awalnya, tetapi dia memperhatikan bahwa Yang Tianyu tidak jauh di belakangnya. Kemudian, dia terganggu dengan pikirannya. Orang yang berhasil meninggalkan semua orang, Chu Feng tidak peduli tentang mereka, sebanyak dia meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Setelah berlari begitu lama, dia tidak merasakan kelelahan. Energi spiritual di dalam tubuhnya tidak ada habisnya untuk diambil dan terus-menerus melonjak dari dantiannya. Tidak hanya itu, kecepatan dan kekuatannya, kekuatan pendengaran dan penglihatan, semuanya melampaui orang-orang yang berada pada level yang sama dengan dia. Setidaknya itu sangat melampaui Duan Yusuan dan Yang Tianyu. Chu Feng tidak terlalu terkejut pada kesempatan itu, karena itu adalah sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Dia sudah melihat keistimewaan ini 5 tahun lalu. Mulai sekarang, kekhasannya kembali dan itu memberinya kepercayaan diri yang tak tertandingi, karena tidak ada orang yang bisa menyebut diri mereka jenius di depannya lagi. Saat ia berlari dengan kecepatan terbang, Chu Feng akhirnya pergi ke panggung mekanisme, keluar dari gua yang gelap, dan tiba di tengah-tengah aula yang luas. Di ujung aula, ada plafon tinggi yang terbuat dari batu. Di atas batu ada beberapa item. Itu adalah buku keterampilan bela diri peringkat 4 dan 5 rumput Science Spirit. Melihat hal-hal itu, Chu Feng agak emosional. Namun, dia tidak terburu-buru. Alih-alih dia melihat pintu-pintu batu di sisi aula, jadi di belakang itu adalah binatang buas legendaris yang legendaris. Mulut Chu Feng melengkung berharap. Dia tahu bahwa ujian ini baru saja dimulai. Makhluk yang akan dia hadapi adalah makhluk menakutkan, haus darah, kejam yang disebut Fierce Beast. Penatua Surau, ini terlalu mengejutkan. Aku sudah berjaga-jaga di sini selama bertahun-tahun, tapi itu benar-benar pertama kalinya saya melihat seorang murid yang melintas dengan kecepatan seperti itu. Di dalam ruang batu misterius di istana bawah tanah, seorang penatua yang sudah tua sedang menatap batu yang berantakan, dan keheranan memenuhi tatapannya. Itu bukan batu biasa, itu adalah mekanisme di dalam istana bawah tanah. Batu itu hanya berantakan sendiri setelah mekanisme dipicu. Melihat itu, seluruh batu itu berantakan yang hanya berarti satu hal. Seseorang telah melewati tahap mekanisme. Orang tercepat untuk menyelesaikan tahap mekanisme membutuhkan waktu 2 jam dari ujian yang sebelumnya. Namun saat ini hanya 1 jam telah berlalu. Perubahan ini menarik perhatian semua orang. Selusin lebih tetua di ruang batu, semua berkumpul dan mereka semua sangat terkejut. Seperti ada karakter yang menarik di dalam para murid pelataran 2 tahun ini, Surau juga berkumpul, dan ketika dia melihat batu yang berantakan itu, dia mengangguk puas, karena seperti ini, kita tidak bisa membiarkannya lewat saja, biarkan saya membuatnya lebih menarik. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke atas batu, ada 3 batu bulat yang tertanam di dinding. Tiba-tiba, dia tersenyum aneh dan menabrak 3 batu tersebut secara bersamaan. Jangan sentuh itu. Melihat itu, semua penatua di sana khawatir. Tapi sudah terlambat. Pada saat itu, ketiga batu sudah ditekan oleh Surau. Apa? Tidakkah kamu memberitahu saya bahwa batu-batu ini akan melepaskan Beast Fierce? Melihat para tetua panik, Surau juga merasa ada sesuatu yang salah. 3 batu itu memang melepaskan Beast Fierce, tetapi mereka tidak dapat ditekan pada saat yang sama.
Jika mereka ditekan pada saat yang sama, mereka akan melepaskan semua Beast Spheres yang dipenjara pada saat yang sama. Itu akan menjadi 30 peringkat 2, 9 peringkat 3, dan 1 peringkat 4. Setelah mengatakan itu, wajah Penatu Wali sudah pucat dan suaranya sedikit bergetar. Para penatua yang menjaga di sana memahami sengitnya binatang sangat jelas. Mereka adalah makhluk kejam yang menakutkan, dan mereka berkali-kali lebih kuat daripada orang-orang yang berada di tingkat yang sama. Melihat begitu banyak binatang buas yang dilepaskan pada saat itu, saat yang sama, putaran pembantaian tidak bisa dihindari. Memikirkan puluhan ribu murid di istana bawah tanah yang dibantai oleh Fierce Beast bukanlah hal yang menyenangkan. Mengapa kamu tidak mengingatkan saya sebelumnya? Pada saat itu, wajah Surau juga sangat berubah. Tubuhnya bangkit dan menjadi angin ketika pintu-pintu batu terbuka. Dia sudah menghilang. Penatu Wali, apa yang harus kita lakukan? Pandangan semua orang mendarat pada penatua yang sudah lanjut usia itu. Apalagi yang bisa kita lakukan? Cepat dan pergi bantu. Penatu Wali berteriak dengan marah dan bergegas keluar. Itu adalah akhir dari chapter ketiga. Chapter 4. Bahkan lebih ganas dari Fierce Beast. Chu Feng telah mendengar tentang Fierce Beast yang terkenal. Mereka adalah jenis makhluk yang bisa dibudidayakan. Mereka dibagi menjadi 9 peringkat sesuai dengan kekuatan mereka. Dan mereka berkorespondensi dengan 9 tingkat pembudidaya bela diri di dunia spirit. Namun, dari rumor, kekuatan peringkat 3 Fierce Beast jauh lebih kuat dari seorang pembudidaya bela diri yang berada di tingkat 3 dari dunia spirit. Dan peringkat 3 Fierce Beast bahkan dapat dibandingkan dengan pembudidaya di tingkat 4 dari ranah spirit. Itulah sebabnya, bahkan jika itu adalah Chu Feng, dia tidak berani sombong. Dia tahu bahwa ada mekanisme di aula utama dan ketika dipicu, Fierce Beast akan muncul. Bang! Tiba-tiba suara keras bergema, dan pintu-pintu bantu yang mengunci Fierce Beast dimulai untuk membuka. Aneh, saya bahkan tidak memasuki aula utama. Mengapa pintu-pintu batu terbuka? Chu Feng heran. Bang, 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 bang. Tapi segera setelah itu 40 pintu batu di sisi aula utama semuanya dibuka. Itu benar-benar mengejutkan Chu Feng. Itu karena dalam kegelapan di balik pintu-pintu batu itu, sepasang demi sepasang mata merah darah terbuka, dan haus darah yang besar memenuhi seluruh aula utama. Sial, ini bukan lelucon kan? Chu Feng mengutuk. Dia dengan jelas mendengar bahwa di babak terakhir, setiap ujian akan ada satu Fierce Beast. Tapi apa situasi ini? Wah, Chu Feng tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya terlalu banyak. Karena di depan matanya, bayangan yang penuh sesak melompat keluar dari pintu batu dan memasuki aula utama. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa bentuk makhluk-makhluk itu mirip dengan harimau, tetapi menggandakan ukurannya. Seluruh tubuh mereka hitam legam, dan Anda bisa melihat cakar dan gading seperti pisau mereka, serta sepasang mata merah darah mereka. Ada total 40 Fierce Beast, dan karena penampilan mereka tidak terlalu berbeda, mereka harusnya pada jenis yang sama. Tetapi, setelah diperiksa lebih dekat, Chu Feng menemukan bahwa ada garis-garis aneh di dahi mereka. Jelas itu adalah tanda pangkat mereka. Wah! Tepat pada saat itu, salah satu dari Fierce Beast menggeram dan mengarahkan pandangannya ke plafon tinggi di bagian yang lebih dalam dari aula utama. Secara bersamaan, tatapan semua Fierce Beast dilemparkan ke plafon tinggi, dan mereka mulai ngiler. Sialan kau perampok! Melihat itu, Chu Feng marah. Bagaimana dia bisa membiarkan para binatang ganas ini mengambil harta berharga? Dengan kutukan, dia bergegas menuju plafon. Wah, sama seperti Chu Feng memasuki aula utama, itu dengan cepat menarik perhatian Fierce Beast. Itu cukup bagus untuknya. Sebanyak 40 Fierce Beast semua bersamaan menyerah pada Sign Spirit Grass, rumput Sign Spirit. Dan mereka semua mengepung Chu Feng dan menyerangnya. Seolah-olah bagi mereka, darah dan daging manusia lebih menarik daripada obat spiritual. Pergi, satu peringkat 2 Fierce Beast menyerang secara langsung.
Tetapi dengan pukulan dari Chu Feng, dia meniup kepalanya. Itu bahkan tidak dapat bertahan dari serangan tunggal. Namun, juga pada saat yang sama, beberapa Fierce Beast mengelilingi dan menyerang. Niat membunuh yang menakutkan sudah cukup untuk membuat seluruh tubuh gemetar. Tapi, Chu Feng tidak panik. Dia sekuat monyet, melompat ke kiri dan ke kanan saat dia bolak-balik di kerumunan Fierce Beast. Setiap kali dia menyerang, setidaknya ada satu Fierce Beast yang mati. Pada saat itu, dibandingkan dengan Fierce Beast yang kejam, Chu Feng adalah monster yang bahkan lebih menakutkan. Setiap bagian tubuhnya seperti senjata tajam yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun kulit kasar dan daging tebal dari Fierce Beast, mereka tidak bisa menahan serangan dari Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng bisa merasakan bahwa bukan hanya energi spiritual yang tak berujung melonjak di tubuhnya. Ada juga Divine Lighting 9 warna yang dia sukai dan benci. Divine Lighting inilah yang memberinya kekuatan yang begitu kuat dan membentuk tubuh yang sempurna untuknya. Sama seperti Chu Feng membunuh dengan marah, geraman tajam datang dari belakang. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia tidak bisa tidak terkejut. Cakar tajam Fierce Beast menuju ke kepalanya. Cakar besar itu berbeda dari yang lain karena cukup sedikit lebih kuat daripada Fierce Beast lainnya. Jika dia terjebak di dalamnya, otaknya pasti akan hancur. Wush, Chu Feng segera refleks melompat kembali ketika dia berusaha menghindari cakar besar. Tapi kecepatan cakar itu benar-benar terlalu cepat. Meskipun otak Chu Feng menghindari kerusakan, cakar masih mendarat di dada Chu Feng. 5 luka berdarah robek di dadanya dan rasa sakit yang fatal membuat Chu Feng menangis dengan keras. Aku akan mencabik-cabikmu. Selain merasa sakit, Chu Feng bahkan lebih marah. Dia sudah melihat bahwa ada 4 garis di dahi binatang ganas yang menyerang dia, menunjukkan bahwa itu adalah Fierce Beast peringkat 4. Jika dia adalah orang lain, maka tanpa ragu, orang itu akan berbalik dan berlari. Siapa yang peduli jika mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama? Kekuatan Fierce Beast tidak diragukan lagi akan lebih kuat daripada manusia. Tapi, bukan hanya Chu Feng tidak melarikan diri, dia bahkan dengan gila menerkam ke arah Fierce Beast itu. Gerakan yang tidak mempedulikan hidupnya membuat bahkan Fierce Beast yang tidak cerdas ragu secara tidak sadar. Feng. Saat Fierce Beast ragu-ragu, Chu Feng dengan kuat mendaratkan pukulan di dahinya. Tapi, tidak ada ledakan darah seperti yang diharapkan. Sebaliknya, ada suara keras seolah-olah baja dan besi bertabrakan. Bahkan Chu Feng merasa gelombang kesedihan dari tinjunya. Dan seolah-olah tinju itu tidak mendarat di kepala Fierce Beast, tapi lebih tepatnya mendarat di dinding tembaga dan besi. Wah, pukulan Chu Feng bukan masalah kecil. Fierce Beast meratap dan bahkan mundur beberapa langkah. Jelas bahwa itu juga terasa sakit. Mati untukku! Melihat serangannya memiliki efek, Chu Feng tidak menahan lagi. Mengayunkan lengannya, gambar-gambar pukulan itu memenuhi udara yang terbang ke segala arah dan tinjunya yang besar seperti badai. Mereka harus terus-menerus meninju tubuh Fierce Beast. Harus disebutkan bahwa kekuatan ledakan Chu Feng terlalu kuat. Di bawah serangan gila, Fierce Beast yang beberapa kali lebih besar darinya didorong mundur. Fierce Beast lainnya yang ingin melancarkan serangan mendadak terhadapnya juga tidak diragukan lagi menerima pukulan dan terbunuh begitu saja. Pada akhirnya, semua Fierce Beast benar-benar dibunuh oleh Chu Feng. Sejumlah besar tubuh dan kepala berada di area yang aneh, dan kematian mereka sangat menyedihkan. Tubuh peringkat 4 Fierce Beast masih utuh, namun otaknya yang besar itu dikempiskan oleh Chu Feng karena masih hidup. Huh. Chu Feng saat itu berdiri dalam genangan darah, dan dia sangat dalam terengah-engah. Setelah pertumpahan darah itu, luka yang lebih menakutkan muncul di tubuhnya, tetapi itu tidak cukup untuk membunuhnya. Selain serangan Fierce Beast peringkat 4, luka-luka yang disebabkan oleh semua yang lain hanya memar sederhana, dan mereka bahkan tidak menggaruknya. Seberapa kuat tubuh yang ditakuti ini? Ini adalah pertanyaan yang Chu Feng tanyakan pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Fierce Beast itu, dia merasa memiliki otot baja tulang besi, mirip kayak Gatot Kaca. Tubuh ini melebihi batas manusia,
dan sekali lagi dia mengenali kekhasannya. Setelah melihat sekeliling dengan matanya, Chu Feng melompat ke plafon yang tinggi. Tanpa melihat mereka, dia mengambil buku keterampilan bela diri dan rumput Saint Spirit. Setelah melakukan itu, Chu Feng tidak berencana untuk membuka pintu besar yang tertutup. Dia kembali ke arah mekanisme dari mana ia berasal dan masuk kembali ke panggung mekanisme. Setelah Chu Feng pergi lama di dalam ruang batu yang menutup binatang-binatang buas yang sengit, selusin bayangan bergerak keluar. Orang-orang yang memimpin orang itu adalah surau. Pada saat itu, apakah itu surau atau para tetua, ekspresi mereka sangat aneh. Mereka hanya melihat Chu Feng terus-menerus memukul Fierce Beast peringkat 4 yang sudah mati. Tapi untuk berpikir bahwa begitu banyak Fierce Beast yang kuat hanya dibunuh oleh satu pemuda, itu tidak terbayangkan. Penatuali, siapa anak itu? Surau bertanya. Penatuali tidak menanggapi. Dia memandang para tetua lainnya di belakang, tetapi semua tetua menggelengkan kepala mereka. Kamu tidak tahu siapa nama murid yang luar biasa itu? Alis Surau berkerut, menunjukkan sedikit ketidaktenangan. Ada terlalu banyak murid luar pengadilan. Jika dia menyembunyikan kekuatan, maka kita, wajah Penatuali, penuh dengan ketidakberdayaan. Apapun cepat dan cari tahu tentang latar belakangnya. Katakan padaku. Juga jika dia tidak ingin mengekspos kekuatannya, maka tinggalkan sesuai keinginannya. Dan jangan biarkan dia tahu bahwa kita akan mencoba memahami kekuatannya. Surau menginstruksikan. Terserah Anda, Penatuali dan yang lainnya merespon dengan hormat. Saat menghadapi penatua pelataran dalam ini, mereka tidak berani untuk tidak menghormati. Surau melihat secara mendalam dan bermakna ke arah di mana Chu Feng pergi. Dan baru kemudian dia memasuki ruang batu sambil merenungkan. Itu adalah akhir dari chapter 4. Nah, sekarang adalah Martial God Asura chapter 5 dengan judul Pendiri Azure Dragon. Setelah Surau dan yang lainnya pergi, aula utama tenggelam dalam keheningan. Sesaat kemudian, suara langkah cepat bisa terdengar dari luar aula, dan satu murid dengan cepat berlari mendekat. Orang itu adalah Duan Yusuan, tetapi dibandingkan dengan dia sebelumnya, sepertinya mereka adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Rambut berantakan, penuh keringat, terengah-engah, dan berlari menuju plafon tinggi seolah-olah dia gila. Hahaha, pada akhirnya saya yang pertama. Anda anak kecil yang Tian Yu, Anda ingin melawan saya. Saya diam-diam bertahan di lapangan luar selama 6 tahun. Untuk apa itu? Saya akan memberitahu Anda sekarang. Ini untuk ini. Duan Yusuan berlari dan bersorak, seolah-olah ia dirasuki setan. Matanya terpaku erat pada plafon yang tinggi, dan dia bahkan tidak melihat mayat-mayat para Fierce Beast di aura. Wush! Dia melompat dan mendarat dengan stabil di plafon tinggi. Tapi sama seperti dia penuh senyum setelah melihat ke bawah, itu seperti kilat di langit yang cerah, dan dia langsung kaget. Itu karena pada plafon tinggi itu benar-benar kosong, bahkan tidak ada sehelai lampu pun. Sial, apa ini? Setelah beberapa lama, dia kembali fokus. Saat itulah dia menyadari bahwa darah segar ada di mana-mana, dan mayat 40 binatang ganas berserakan di aula. Kematian setiap binatang ganas sangat menggetarkan jiwa dan sangat berdarah. Adegan itu benar-benar membuat takut. Dengan susah payah ia duduk di plafon tinggi. Dia berbalik dan melihat, tapi dia menemukan bahwa pintu untuk lulus ujian tidak dibuka. Apa yang terjadi? Duan Yusuan tidak tahu harus berpikir apa, dan pikirannya kacau. Tepat pada saat itu, Yang Tian Yu juga berlari, tetapi tepat ketika dia tiba di pintu masuk aula, dia berhenti. Setelah melihat adegan itu di aula, dia melihat Duan Yusuan di peron. Dia menatap dengan wajah kosong. Ini, kamu melakukan ini? Duan Yusuan tertawa kecil lalu berkata dengan getir, jika aku berkata tidak, apakah kamu percaya padaku? Tentu saja aku akan mempercayaimu. Tidak mungkin bagimu untuk memiliki kekuatan yang begitu kuat. Yang Tian Yu meliriknya dan memasuki aula. Dia memeriksa mayat Fierce Beast. Ya Tuhan, bahkan ada Fierce Beast peringkat 4 di sini. Pekerjaan siapa ini? Setelah mengamati selama beberapa saat,
Mereka tidak bisa menemukan jawabannya. Mereka tidak akan pernah tahu bahwa seorang dengan kekuatan yang begitu besar berada di luar pengadilan. Pada akhirnya mereka bahkan curiga bahwa itu adalah situasi yang direncanakan oleh para penatua dan para penatua menerima hadiah karena menjadi yang pertama. Tapi ketika pasukan murid ranah spirit level 3 tiba, adegan dramatis terjadi. Semua orang berpikir bahwa Yang Tianyu dan Duan Yunshuan lah yang membunuh para Fierce Beast dan mereka berdua membagi hadiah di antara mereka. Tapi lucunya, karena mereka menghadapi tatapan kekaguman dari kerumunan, Yang Tianyu dan Duan Yunshuan tidak membantahnya. Sama seperti itu, mereka secara ajaib menjadi yang pertama. Pintu besar yang terbuka di belakang mereka terbuka, dan sorakan juga datang. Semua orang sangat senang, karena ketika mereka berjalan keluar dari pintu besar itu, mereka akan menjadi murid pelataran dalam, dan kehidupan baru akan datang. Tetapi ketika orang-orang bersorak, seorang pemuda berjalan mendekat, dan dia menarik perhatian semua orang. Dia benar-benar telanjang dan dia bahkan menangis. Dia mengutuk sambil dipenuhi dengan keluhan. Siapa yang begitu kejam? Mereka tidak hanya menjatuhkan saya, mereka bahkan mengambil pakaian saya. Kegilaan apa ini? Ketika mereka melihat pemandangan itu, orang-orang heran. Hanya Chu Feng tersenyum dan dia perlahan meninggalkan kerumunan sambil melihat pakaiannya yang sempurna dan tidak rusak. Pemeriksaan pengadilan dalam telah berakhir. Ada lebih dari 10.000 orang yang berpartisipasi, tetapi hanya ada 2.000 orang yang lulus ujian. Namun, itu bukan jumlah yang kecil. Anda hanya menjadi murid Azure Dragon yang asli setelah memasuki pelataran dalam. Pada saat yang sama, Anda juga akan menerima perlakuan yang lebih disukai. Untuk menyambut para murid baru yang memasuki pelataran dalam, para penatua bahkan secara khusus membuat jamuan makan. Putaran bulan tergantung tinggi di langit malam. Ada banyak nyanyian dan tarian di pelataran dalam, dan itu membangkitkan mood bahagia ke titik tertinggi. Tapi, Chu Feng tidak bergabung dengan pesta itu. Dia tetap berada di dalam kediaman barunya dan dia melihat lukanya di bagian atas tubuhnya yang telanjang. Lukanya sembuh dan kecepatan penyembuhannya sangat cepat. Jika terus pada kecepatan itu, hanya perlu beberapa hari untuk membuat pemulihan penuh. Kekuatan penyembuhan diberikan oleh petir ilahi. Apa sebenarnya kamu? Mengapa Anda memilih saya? Itu bukan pertama kalinya Chu Feng menanyakannya. Dia bertanya berkali-kali sebelumnya, tapi dia tidak pernah mendapat jawaban. Dia masih ingat malam 5 tahun yang lalu, langit Provinsi Azur diselimuti oleh kilat 9 warna. Langit seterang hari dan tarian kilat seperti naga. Guntur di langit meraung dan tanah bergetar. Orang-orang bahkan berpikir bahwa dunia ini berakhir dan semuanya berantakan di bawah kepanikan. Tapi Chu Feng yang baru berusia 10 tahun tidak bisa membantu, tetapi berlari keluar pintu dan dia menuju ke tanah luas. Bahkan sampai sekarang dia tak tahu mengapa dia melakukan itu, seolah-olah ada sihir yang menariknya untuk pergi ke tempat itu. Setelah itu, petir ilahi melekat pada tubuhnya. Tidak ada yang melihatnya, tapi dia tahu petir 9 warna yang mengguncang seluruh dunia ada dalam gantiannya. Lighting ilahi itu memberi Chu Feng tubuh yang kuat, namun Chu Feng tidak mengerti mengapa benda sekuat itu melekat pada tubuhnya. Apapun, jika Anda tidak menjawab, saya tidak akan bertanya. Bagaimanapun juga, kamu dan aku adalah satu. Chu Feng tersenyum. Itu keberuntungan dan bukan kemalangan. Dan jika itu kemalangan, maka dia tidak bisa menghindarinya. Jika petir ilahi ini benar-benar ingin melakukan sesuatu yang buruk padanya, maka dengan kekuatannya saat ini, ia tidak memiliki kesempatan untuk menolak. Tapi sampai sekarang, petir ilahi hanya membawa manfaat, sehingga ia tidak repot memikirkannya lagi. Chu Feng mengenakan pakaiannya kembali dan melepaskan pandangannya ke buku di kepala tempat tidur. Di buku itu ada 3 kata besar, Three Thunder Styles. Chu Feng mengambil buku itu dan mulai membaliknya. Ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dengan buku keterampilan bela diri, sehingga dia sedikit bersemangat di hatinya. Keterampilan peringkat 4, Three Thunder Style, dibuat oleh pendiri Azure Dragon.
Setelah menguasainya, kecepatan kilat, kekuatan dasar, dahsyat, sekuat keterampilan peringkat 5. Setelah melihat deskripsi singkat, Chu Feng menghirup udara dingin dan berkata dengan mengejutkan, ini adalah keterampilan yang diciptakan oleh leluhur yang mendirikan sekolah ini. Pendiri sekolah Azure Dragon adalah pendiri Azure Dragon adalah pendiri sekolah Azure Dragon. Oke. 1000 tahun yang lalu, ia tidak tertandingi saat melakukan perjalanan keliling dunia. Dia memiliki kekuatan untuk terbang di langit, melarikan diri di tanah, memindahkan gunung, mengisi lautan. Dia benar-benar ahli dalam budidaya bela diri. Di era ini, sekolah Azure Dragon yang dipimpin oleh pendiri Azure di era itu, sekolah Azure Dragon yang dipimpin pendiri Azure Dragon bisa dikatakan sebagai sekolah nomor 1 di semua 9 provinsi. Satu-satunya yang bisa melawan sekolah Azure Dragon adalah penguasa 9 provinsi saat ini, yaitu pengadilan kekaisaran. Tapi, adegan yang bagus tidak bertahan lama. Setelah pendiri Azure Dragon meninggal, sekolah Azure Dragon mulai menurun dan dengan cepat jatuh dari jajaran sekolah top 9 provinsi. Hari ini, bahkan di dalam perbatasan provinsi Azure, mereka hanya sekolah kelas 2. Namun, itu benar-benar menekankan kekuatan pribadi pendiri Azure Dragon. Keterampilan yang ia ciptakan tentu akan menjadi produk yang cukup bagus. Di dalam buku keterampilan, Anda tidak bisa mendapatkannya dengan mengemis, melainkan karena keberuntungan. Saat dia bersemangat, Chu Feng dengan cepat membaca metode pelatihan dan bersumpah untuk berhasil mempraktekkan Three Thunder Style. Chu Feng tidak tidur sama sekali, tapi setidaknya dia mengerti cara untuk berlatih Three Thunder Style, atau tiga gaya guntur. Gaya pertama adalah bentuk, gaya kedua adalah niat, gaya ketiga bisa membuat kilat. Singkatnya, berlatih di Three Thunder Style sangat sulit, tetapi Chu Feng ingin mencobanya. Setelah beberapa mencuci wajahnya dan berkumur, Chu Feng tidak merasa ngantuk begitu dia menuju ke gedung keterampilan bela diri di pengadilan dalam. Ini dia tidak mandi berarti ya, dia cuma cuci muka sama kumur-kumur. Pertama-tama, gedung keterampilan bela diri memiliki fasilitas untuk melatih keterampilan bela diri. Juga karena dia tidak bisa mengekspos bahwa dia sedang berlatih di Three Thunder Style, dia perlu melatih keterampilan bela diri lain untuk membodohi orang. Ini cukup hidup, dia berjalan ke keterampilan martial bangunan keterampilan bela diri. Dan tiba-tiba ada celah besar, itu penuh sesak di aula utama luas dari gedung keterampilan bela diri. Tapi itu masuk akal, lagi pula ada 2000 atau lebih murid yang bergabung di pelataran dalam kemarin. Murid-murid baru itu mungkin ingin menumbuhkan beberapa keterampilan bela diri. Gedung keterampilan bela diri dibagi menjadi 6 lantai. Lantai 1 untuk memilih keterampilan peringkat 1, lantai 2 untuk keterampilan peringkat 2, lantai 3 untuk peringkat 3, dan untuk lantai 4, 5, dan 6, mereka adalah area untuk menumbuhkan keterampilan bela diri. Chu Feng terus naik. Dia menemukan bahwa lantai 1 dipenuhi orang, lantai 2 jauh lebih baik, dan lantai 3 ada sangat sedikit orang. Itu semua sesuai harapan, meskipun dikatakan bahwa peringkat yang berbeda dari keterampilan bela diri memiliki kekuatan yang berbeda, kesulitan pelatihan juga berbeda. Itulah sebabnya banyak orang yang memasuki pelataran dalam akan memulai pelatihan di peringkat 1, keterampilan peringkat 1. Maka setelah mereka menguasainya, mereka akan memilih peringkat 2, lalu terakhir peringkat 3. Tapi Chu Feng sangat jelas, bahkan jika keterampilan bela diri hanya untuk pertahanan, Chu Feng harus memilih yang terkuat. Anak muda, saya sarankan Anda tidak menggigit lebih dari yang bisa Anda punya. Keterampilan di sini tidak cocok untukmu. Tapi saat Chu Feng melangkah ke lantai 3, sebuah suara tua memasuki telinganya. Itu adalah akhir dari chapter 5. Oke, sekian dulu reread
dari novel Martial God Asura untuk kali ini. Next akan dibacakan untuk chapter-chapter selanjutnya. So, tetap pantengin channel ini, dukung selalu channel ini, semoga kedepannya bisa lebih baik. Dan kalau ada usul, ada masukan, ada catatan, silahkan tinggalkan di komen. Terima kasih, bye-bye.